bab keempat tentang toleransi ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengecek tentang kehadiran siswa, apakah ada semua atau tidak ya. Agni, Hadir Pak. Alifa, Hadir Pak. Amira, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Elsa Tahir, Hadir Pak. Farah Tahira, Hadir Pak. Dika Sapitri, Hadir Pak. Diki Sabar, Hadir Pak. berikutnya Nur Fadila, Hadir Pak. Rizky Amelia, Hadir Pak. Rizky Nur Aisyah, Hadir Pak. Rizkia, Hadir Pak. Sylvia Nugra, Hadir Pak. Yati. Hadir Pak. Saya masuk ke materinya tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Jadi ada beberapa yang akan kalian harus pahami tentang materi ini ya, tentang materi toleransi dan etika dalam pergaulan. Jadi yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan toleransi. Untuk materi ini ada 3 yang akan kita bahas yang berkaitan dengan toleransi. Yang pertama adalah mudahan nafs, kemudian tentang toleransi sisi, yaitu tentang surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ya. Kemudian ada surah Yunus ayat 40 sampai 41, kemudian surah Al-Kahfi ayat 29 ya. Dan yang terakhir adalah surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Itulah materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Tetapi untuk hari ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 atau asbabun nuzulnya. Jadi sebab turunnya ayat. Jadi surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini turun ketika ajaran yang mereka bawakan, artinya ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW juga ya diikuti oleh mereka. Ya, itulah gambaran sedikit tentang surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi yang pertama tadi adalah sebab turunnya ayat. Jadi adanya ajakan dari para golongan kafir Quraisy untuk menyembah bergantian dalam hal menyembah Tuhan. Ya, itu. Sekarang untuk kalian silakan membaca dulu materinya, pelajari dulu materinya. Setelah itu, setelah membaca dari materi surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 6, saya ingin berikan tugas untuk memberikan pertanyaan, artinya mengumpan pertanyaan kepada kelompok 1, misalnya memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, dan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jadi silakan dulu dipelajari materinya. Setelah itu cari satu pertanyaan, kemudian tanyakan kepada misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 3, kelompok 1. Jadi silakan pelajari materi ini.
memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu jelaskan makna kalimat untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok 2 silakan dijawab mengenai pertanyaan dari kelompok 1. Iya. Itu ayat 3 dengan ayat 5. Itu ayat 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa makna dari untukmu agamamu dan untukku agamaku? Maknanya adalah adanya batas yang jelas untuk agama, yang berarti tidak boleh ada campur antara agama yang satu dan agama yang lain. Jadi sudah ada jawaban dari kelompok 2 tentang pertanyaan dari kelompok 1 di ayat 6 ya. Untukku maledin, untukku agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak boleh ada campur aduk dalam hal dan agama. Untuk kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rahman. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3 mengenai bagaimana menurut kalian ketika kita sebagai seorang Islam diajak untuk beribadah ke tempat non-Islam. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan berbagi pertanyaan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai bagaimana pendapat kalian kalau ketika kalian dipanggil beribadah ke tempat non-muslim, begitu? Jadi dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 2 dan ayat 3 di situ dikatakan, ayat 3 dan ayat 4, ayat 2 dan ayat 4, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu ayat kedua. Di ayat keempat dikatakan, aku juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini memaknai bahwasanya kalau disembah saja tidak, kalau kita enggan menyembah, ini kan Al-Quran yang mengatakan kita tidak akan pernah menyembah. Allah yang katakan, jadi kalau kita tidak menyembah, bagaimana kita mau pergi ke tempatnya? Berada, bukan begitu maksudnya, begitu. Jadi kalau misalnya masih ada kekeliruan, bisa ditanya kembali. Tambahkan jawabannya dari temannya. Tambah jawaban dari temannya.
Sudah. Gimana? Dapat jawabannya? Sudah. Jadi sekarang kalian sudah menyimpulkan surah Al-Kafirun 1 sampai 6. Kemudian juga masing-masing memberikan pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok. Masih ada ya? Satu lagi. Kelompok 3 memberi pertanyaan kelompok 3 kepada kelompok 1. Nah, kelompok 3 mana jawabannya? Pertanyaannya silakan wakili satu orang untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Coba kelompok 3. Memaparkan kesimpulan masing-masing dari materi yang telah kalian pelajari di surah Al-Kafirun ayat 1-6. Ya, kemudian juga kita memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Jadi tadi sudah disimpulkan. Jadi untuk kesimpulan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini, mulai dari ayat pertama ya, di situ dikatakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Ya. Jadi dalam hal ini kesimpulan yang pertama adalah tidak ada pemaksaan dalam hal beragama. Ya. Kemudian dalam hal ini kita harus memberikan penolakan yang halus. Ya, karena dalam ajaran Islam itu, ya, dalam hal memberikan ajaran kepada orang lain, kita tidak boleh memaksakan. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia itu berhak memilih apa yang kita anut. Ya. Berhak memilih apa yang kita anut sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Itu kesimpulan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kita sebagai seorang muslim tidak ada gunanya untuk memberikan paksaan kepada orang lain, karena tidak ada dalam ajaran Islam yang namanya pemaksaan, unsur pemaksaan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah ini untuk materi kita, yaitu surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kemudian saya ingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya mengenai materi kelanjutan dari materi itu surah Yunus ayat 41 sampai 40 sampai 41. Jadi silakan dipelajari di rumah untuk materinya. Jadi di pertemuan berikut kita akan bahas surah Yunus ayat 40 sampai 41, ya, yang masih berkaitan dengan materi toleransi. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari bisa bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya akhiri materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.